Pembentukan karakter prajurit Kopaska melalui on-job training. Cepat tanggap TNI Angkatan Laut atasi dampak cuaca ekstrim. Hati seseorang serupa lautan, memiliki badai dan pasang surut, namun di kedalamannya juga memiliki mutiara. Halo netizen, apa kabar Anda? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda pada hari ini dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Pasukan elit TNI Angkatan Laut Satkopaska Koarmada II melaksanakan on-job training sebagai pembentukan karakter prajurit Kopaska sebagaimana sejatinya seorang manusia kata. Satkopaska Koarmada II TNI Angkatan Laut menggelar on-the-job training atau OJT bagi prajurit Kopaska yang baru masuk maupun mutasi di lingkungan Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada II. Dipimpin langsung oleh Dansat Kopaska Koarmada II, Letkol Laut Laut Sadarianto di daerah basis Angkatan Laut, Ujung Surabaya yang berlangsung selama 3 hari. Masa OJT ini dilaksanakan dengan mengenalkan satuan-satuan yang berada di Koarmada II, pengetahuan dasar intelijen dan meningkatkan kemampuan prajurit Kopaska, salah satunya renang, dayung, perahu karet, dan obstacle circle ala Kopaska. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Satkopaska Koarmada II untuk pembentukan karakter prajurit Kopaska yang berdedikasi tinggi, loyalitas, disiplin, sebagaimana seorang manusia katak yang sejati. Aksi cepat tanggap prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Sabang atasi dampak cuaca ekstrim di wilayah Sabang. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sabang mengakibatkan hujan lebat dan angin kencang. Tingginya intensitas hujan di awal tahun mengakibatkan longsor dan banjir di beberapa titik. Menindaklanjuti cuaca ekstrim tersebut, prajurit Lanal Sabang gerak cepat aksi tanggap darurat dengan membantu menangani dan memberikan sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor di Gampong Cotbau, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Pasca banjir dan longsor, dilaksanakan juga pembersihan lingkungan yang terdampak dan aksi untuk mencegah terjadinya longsor susulan dengan membuat turap penahan dari karung yang diisi batu untuk menahan tanah serta memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak banjir dan longsor. TNI Angkatan Laut secara rutin menyalurkan zakat dan infak profesi bekerja sama dengan Badan Zakat Nasional di periode semester 2 tahun 2022 ini. Disbintal Angkatan Laut menyalurkan 428 zakat dan infak kepada wara kauri. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang harus dilaksanakan oleh setiap individu yang beragama Islam. Hal ini sama kewajibannya dengan rukun Islam lainnya. Zakat sendiri memiliki makna mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu. TNI Angkatan Laut sendiri secara rutin mengumpulkan zakat dan infak profesi bekerja sama dengan Badan Zakat Nasional di periode semester 2 tahun 2022. Zakat dan infak profesi disalurkan kepada 428 wara kauri melalui Disbintal Angkatan Laut. Berdasarkan peraturan amil zakat bahwa sesuai ketentuan nisabnya, zakat profesi atau penghasilan adalah wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari total gaji bruto. Pembayaran kurang dari 0,5% tidak termasuk zakat akan tetapi masuk kepada kategori infak. Untuk melatih kemampuan prajurit petarung marinir, dilaksanakan berbagai latihan di berbagai satuan Korps Marinir. Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Suherlan melaksanakan olahraga renang bersama prajurit Brigif 2 Marinir di kolam renang Tirto Sagoro 14 Kesatrian Marinir R. Suhadi Gedangan Sidoarjo. Olahraga ini selain untuk menjaga kebugaran, juga merupakan upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan kemampuan renang sebagai bagian dari 10 kemampuan dasar prajurit Korps Marinir. Sementara itu di Merauke, dalam rangka mengasah kemampuan fisik dan menguji ketahanan stamina serta ketangkasan sebagai dasar seorang prajurit marinir, dilaksanakan uji nilai perorangan dasar yang mencakup 10 materi penilaian.
Salah satu materi yang diujikan prajurit Yaman Anim Yon Marhanlan 11 Merauke adalah melaksanakan latihan cross country di Markas Komando Yon Marhanlan 11, Jalan Diko 1, Trans Irian Wasur, Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Papua. Kegiatan cross country atau lari lintas medan ini dilaksanakan oleh prajurit dengan penuh semangat sekaligus memotivasi diri prajurit untuk terus berlatih sebagai bentuk rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Di tempat yang berbeda, prajurit Batalion Intai Amfibi 2 Marinir melaksanakan terjun tempur malam di lapangan tembak internasional FX Supramono Karangpilang, Surabaya. Terjun tempur yang merupakan pelaksanaan dari program standar kemampuan perorangan Batalion Intai Amfibi ditinjau langsung oleh Komandan Pasmar 2, Brigjen TNI Marinir Suherlan bersama para pejabat utama Pasmar 2. Dukung ketahanan pangan nasional, Jalasnas Rekor Cap 3 Jakarta, panen raya jagung di Cilengsi, Bogor. Pangkalan TNI Angkatan Laut 3 Jakarta mengelola lahan tidur seluas 2,6 hektar berkolaborasi di lahan ketahanan pangan Pasir Angin Cilengsi. Lahan kosong ini kemudian dikelola menjadi budidaya jagung sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional guna memenuhi kebutuhan pangan personel TNI Angkatan Laut dan masyarakat sekitar. Dalam waktu 3 bulan, budidaya jagung ini sudah memetik hasil. Panen raya kemudian digelar dipimpin oleh Nyonya Atik Umar Faruk yang menghasilkan buah jagung dengan kualitas baik untuk kemudian dibagikan kepada prajurit dan PNS Lantamal 3 Jakarta serta masyarakat sekitar. Diharapkan, pemanfaatan lahan untuk kegiatan positif dapat lebih digiatkan di kemudian hari. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nabila beserta kru JJM TV menyampaikan apresiasi telah setia mengikuti informasi seputar TNI Angkatan Laut. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Charles Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.